Seorang anak melaporkan ayahnya ke polisi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya korban malah menjadi tersangka setelah dilaporkan balik ayahnya. Seorang perwira polisi aktif di Mapolres Pematang Siantar, Sumatera Utara. MFA 16 tahun warga Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar mendatangi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Sumatera Utara. Bersama ibunya, ia mengadukan kasus kekerasan yang menimpa hingga dirawat di rumah sakit. Kepada LPAI, korban juga mengadukan nasibnya karena menjadi tersangka setelah melaporkan ayahnya ke polisi. Iya, sampai kasih propam, ruangan kasih propam bertemu, di situ dipertemukan sama ayahnya. Ayahnya menantang sama kami. Kalau kalian bermain hukum, kami polisi jagonya mengolah-olah hukum. Artinya ayahnya sendiri polisi? Polisi di situ. Sementara tim advokasi LPAI Sumut menilai adanya diskriminasi hukum dan kriminalisasi terhadap korban setelah dilaporkan balik ayahnya, perwira pertama Polri di Mapolres Pematang Siantar. Bagaimana negara mau melindungi kalau aparatur sendiri menyiksa? Apalagi yang disiksa itu anak-anaknya, bahkan istrinya juga disiksa. Jadi kami di sini meminta kepada Bapak Kapolri, Kapolda, dan Kapolres supaya menegakkan keadilan kepada MFA. Kasus saling lapor antara anak dan ayah berbuntut panjang. Ibda Pitra Jaya akhirnya mencabut laporan demi masa depan anaknya. Ia mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari hati nurani saya yang paling dalam, bahwasanya Muhammad Akbar ini adalah anak saya, anak kandung saya. Saya tidak mau ke depan, masa depan dia hancur. Karena dia juga anak saya satu-satunya dan laki-laki satu-satunya. Saya berharap dia bisa sukses meraih cita-citanya. Proses ini kan akan kita tindak lanjuti, ya. Artinya setelah ini sesuai dengan aturan, ya otomatis nanti anak akan tidak lagi menjadi tersangka. Selain menjadi tersangka KDRT, oknum polisi ini juga akan menghadapi sidang kode etik di Mapolda Sumatera Utara. Putri seorang tersangka di Parigi Mautong, Sulawesi Tengah membuat pengakuan mengejutkan. Gadis berusia 20 tahun itu mengaku diperkosa Kapolsek Parigi dengan iming-iming kebebasan ayahnya dari jerat hukum. Perempuan berinisial S diduga 2 kali menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Kapolsek Parigi, Ibtu IDGN. Pelaku menyalahgunakan wewenangnya dengan berjanji membebaskan ayah korban dari jerat hukum. Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto menyatakan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi. Sementara pelaku diperiksa Propam Polda Sulteng dan dicopot dari jabatannya. Dan yang terduga tersangka mulai saat itu langsung diberhentikan dari tugas sebagai seorang Kapolsek dan sekarang dipindahkan ke Yanma Polda Sulawesi. Kasus asusila yang dilaporkan aparat penegak hukum ini terkuak setelah korban dan ibunya melapor karena mengalami trauma dan malu. Seorang polisi di Halmahera Barat, Maluku Utara memperkosa gadis di bawah umur. Ironisnya perbuatan menjadi dilakukan di kantor polisi, tempat yang seharusnya menjadi lokasi aman bagi masyarakat. Inilah Mapolsek Jailolo Selatan di Halmahera Barat, Maluku Utara. Siapa yang menyangka kantor yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan diayomi, justru terjadi peristiwa memilukan yang dilakukan oleh polisi, sang pelindung masyarakat. Seorang gadis remaja diketahui menjadi korban pemerkosaan seorang oknum personil Polsek Jailolo Selatan di ruang pemeriksaan Mapolsek. Polda Maluku Utara membenarkan peristiwa ini, dan pelaku, yakni Bribtu NE sudah ditahan di Polres Ternate dan juga diproses etik oleh Propam. Polisi menyatakan ini bermula saat korban bersama temannya berada di penginapan karena kemalaman saat hendak menuju Ternate.
Keluarga korban yang juga polisi kemudian meminta pelaku untuk menjemput dan membawa korban ke polsek. Saat berada di Mapolsek Jailolo Selatan dan sudah larut malam, korban dan rekannya diperiksa di ruangan berbeda. Pelaku kemudian memperkosa korban di ruang pemeriksaan. Meski korban sudah berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar karena situasi polsek yang sepi. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku juga mengancam korban untuk tutup mulut. Telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi serta telah meminta surat visum et repertum kepada dokter. Di samping itu juga telah menetapkan tersangka kepada oknum tersebut yang pada akhirnya terhitung dengan tanggal 18 Juni 2021 yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di Polres Ternate. Dan untuk kasus ini, Polda Maluku Utara sama sekali tidak akan memberikan toleransi. Selain dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, Bribtu NE juga terancam dipecat dengan tidak hormat. Seorang anggota Polres Padang Panjang, Sumatera Barat menembak seorang wanita di Pekanbaru, Riau. Beruntung korban selamat namun menderita luka di bagian mata. Insiden penembakan ini terjadi di Jalan Kuantan Raya, Pekanbaru, Riau, Sabtu sekitar pukul 3 pagi. Akibat penembakan ini, seorang wanita terluka di bagian pelipis mata. Selain melukai korban, tembakan yang dilepaskan pelaku juga merusak kaca mobil taksi online. Oknum polisi berinisial AP berpangkat Bribda ini diketahui menginap di salah satu hotel di Pekanbaru dan melakukan pemesanan teman kencan melalui aplikasi micet. Setibanya di hotel, keduanya kemudian cekcok hingga oknum polisi marah dan melepaskan tembakan. Akibat dari penembakan tersebut mengakibatkan yang pertama kerusakan pada kendaraan, sebuah kendaraan Exover Suzuki, kemudian mengenai ban dan mengenai di kaca bagian belakang, kemudian yang di kaca bagian belakang ini tembus ke dalam sehingga mengenai salah satu penumpang. Kini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat, sementara pelaku telah diamankan di Propam Polresta Pekanbaru. Grebek rumah residivis, polisi dihalang-halangi keluarga. Selengkapnya di Realita.